Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Sobat Sehat dimanapun berada. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Sobat Sehat Penyakit Dalam. Pasti kita semua pernah mengalaminya kan? Saat pergi ke pasar dan mendengar harga bawang merah, tiba-tiba meroket naik. Keluhan tentang mahalnya harga bawang merah ini sudah seperti menjadi topik nasional. Tapi, pernahkah kita berpikir dari sudut pandang yang lain? Bahwa kata mahal untuk bawang merah, atau yang bernama Latin Allium cepavar, agregatum, sesungguhnya bukan hanya karena panen atau cuaca. Mahal di sini juga berarti sangat berharga, karena di dalam setiap siungnya yang kecil, tersimpan kekayaan manfaat kesehatan, yang nilainya jauh melampaui harga per kilonya. Nilai yang tak terhingga ini seringkali tersembunyi di balik perannya yang begitu sederhana di dapur orang Indonesia, di mana bawang merah adalah raja. Ia adalah nyawa dari hampir semua jenis tumisan, bumbu dasar, hingga taburan bawang goreng yang renyah. Tanpanya, masakan terasa hambar dan tidak lengkap. Namun, peran bawang merah jauh lebih agung dari sekadar bumbu penyedap. Ia adalah pusaka warisan nenek moyang yang berfungsi ganda sebagai bumbu dapur sekaligus apotek keluarga. Setiap kali kita mengirisnya dan mata kita terasa pede, sebenarnya kita sedang melepaskan roh pengobatan dari dalamnya. Sebuah proses kimia yang akan kita kupas tuntas hari ini. Proses kimia yang melepaskan roh pengobatan ini bersumber dari kekayaan senyawa di dalamnya. Salah satu harta karun utamanya adalah sebuah senyawa antioksida dari golongan flavonoid yang bernama quercetin. Quercetin inilah yang memberikan pigmen kemerahan pada lapisan-lapisan bawang. Anggap saja quercetin ini sebagai emas merah yang tersembunyi. Ia adalah antioksidan super kuat yang memiliki kemampuan anti radang, anti alergi, dan sangat terkenal karena kemampuannya dalam menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Semakin merah warna bawang, biasanya semakin tinggi kandungan quercetinnya. Selain emas merah quercetin yang sudah ada di dalamnya, bawang merah menyimpan kekuatan kedua yang baru muncul saat ia terluka. Saat kita mengiris, mengolem, atau menggeprek bawang merah, kita merusak sel-selnya. Proses ini memicu sebuah reaksi kimia di mana senyawa sulfur di dalamnya bertemu dengan sebuah enzim, lalu membentuk senyawa baru yang sangat kuat bernama alisin-alicin. Alisin inilah yang memberikan aroma tajam khas bawang dan menyebabkan mata kita pedih. Namun, di balik rasa pedih itu, alisin adalah senyawa dengan kemampuan antibakteri, antivirus, dan penurun kolesterol yang sangat hebat. Dengan adanya duet maut antara quercetin yang sudah ada dan alisin yang baru terbentuk, maka manfaat utama bawang merah adalah sebagai sahabat terbaik jantung kita. Quercetin bekerja dengan cara membantu merelaksasikan dinding pembuluh darah, membuatnya lebih elastis dan tidak kaku. Ini secara langsung membantu menurunkan tekanan darah. Di sisi lain, kandungan kalium di dalam bawang merah juga membantu menyeimbangkan kadar garam dalam tubuh, yang juga merupakan faktor kunci dalam mengendalikan hipertensi. Kombinasi ini menjadikannya bumbu wajib bagi siapa saja yang ingin menjaga tekanan darah tetap normal. Upaya menjaga tekanan darah ini akan semakin efektif karena jantung juga mendapat perlindungan dari kemampuan alisin dalam mengelola kadar kolesterol. Senyawa sulfur aktif ini bekerja di dalam organ hati kita, membantu menghambat produksi kolesterol jahat LDL. Dengan produksi LDL yang lebih terkontrol, kita mengurangi risiko penumpukan plak di dinding arteri aterosklerosis yang merupakan penyebab utama penyakit jantung koroner dan stroke. Jadi, setiap irisan bawang merah dalam tumisan kita adalah sebuah langkah kecil untuk menjaga pipa kehidupan kita tetap bersih. Perlindungan bagi jantung dan pembuluh darah ini akan semakin sempurna jika ditopang oleh kerangka tubuh yang kuat. Siapa sangka, bumbu dapur yang kecil ini ternyata juga merupakan penjaga tulang yang hebat. Manfaat ini lagi-lagi datang dari sang emas merah, quercetin, di dalam tubuh kita.
Ada tim pembangun tulang osteoblast dan tim pembongkar tulang tua osteoklas. Seiring usia, tim pembongkar seringkali bekerja lebih cepat. Nah, quercetin bertindak seperti mandor yang bijaksana. Ia membantu memperlambat kerja tim pembongkar dan pada saat yang sama mendukung tim pembangun. Efeknya, kepadatan mineral tulang kita menjadi lebih terjaga. Membantu kita berdiri lebih tegak, berjalan lebih mantap, dan mengurangi risiko osteoporosis di kemudian hari. Kerangka tubuh yang kokoh ini tentu membutuhkan dukungan dari sistem energi yang stabil, dan disinilah bawang merah menunjukkan kehebatannya yang lain. Bagi sobat sehat yang perlu menjaga kadar gula darah, bawang merah adalah teman yang baik. Senyawa sulfur dan quercetin di dalamnya diyakini dapat membantu meningkatkan sensitivitas tubuh terhadap insulin. Artinya, sel-sel tubuh menjadi lebih responsif dalam membuka pintu untuk menyerap gula dari darah. Dengan begitu, kadar gula tidak menumpuk dan melonjak tinggi. Menambahkan bawang merah mentah dalam acar atau sambal adalah cara yang baik untuk mendapatkan manfaat ini secara optimal. Kemampuannya mengatur gula darah menunjukkan bahwa bawang merah bisa menenangkan sistem tubuh. Efek menenangkan ini juga sangat terasa pada masalah peradangan dan alergi. Peradangan adalah akar dari banyak penyakit, termasuk nyeri sendi. Quercetin dalam bawang merah bekerja di tingkat sel untuk mematikan keran produksi zat-zat kimia pemicu nyeri dan bengkak. Uniknya lagi, ia juga berfungsi sebagai antihistamin alami. Ia bertindak seperti penjaga gerbang yang mencegah sel-sel imun kita melepaskan histamin secara berlebihan, yaitu pemicu rasa gatal, bersin, dan hidung meleleh saat kita terpapar alergen seperti debu atau cuaca dingin. Kemampuannya menenangkan reaksi berlebih dari sistem imun ini sangat relevan saat kita berbicara tentang sistem pertahanan tubuh. Secara umum, bawang merah adalah paket lengkap untuk sistem imun. Ia kaya akan vitamin C, sebuah antioksidan dan pendorong imunitas yang sudah tidak diragukan lagi. Namun, kekuatannya menjadi ganda berkat senyawa alisin yang memiliki sifat antibakteri, antivirus, dan anti jamur. Kombinasi ini membuat bawang merah sangat efektif untuk membantu tubuh melawan infeksi umum seperti batuk, pilek, dan flu. Ia tidak hanya memperkuat tentara imun kita, tetapi juga secara langsung ikut memerangi musuh yang masuk. Benteng pertahanan imun yang kuat ini juga melindungi organ kita yang paling berharga, yaitu otak. Otak kita, meskipun ukurannya kecil, adalah mesin yang paling boros energi. Proses berpikir, mengingat, dan mengatur seluruh tubuh ini menghasilkan banyak sekali asap knalpot metabolik yang disebut radikal bebas, yang bisa merusak sel otak. Hebatnya, senyawa quercetin ini memiliki kemampuan untuk menembus benteng pertahanan otak, memungkinkannya untuk bekerja langsung di pusat komando kita. Ia melindungi sel-sel saraf dari kerusakan oksidatif, membantu menjaga ketajaman memori, meningkatkan fokus, dan memperlambat proses kepikunan di usia senja. Perlindungan di tingkat seluler yang terjadi di otak ini, terutama pada DNA sel, ternyata juga membawa kita pada potensi manfaatnya yang paling dalam dan serius. Seperti halnya anggota keluarga bawang lainnya, bawang merah juga menunjukkan potensi besar dalam pencegahan kanker. Sekali lagi kami tegaskan, ini bukan obat kanker. Namun, penelitian epidemiologis menunjukkan bahwa populasi yang mengonsumsi banyak sayuran dari keluarga Allium bawang-bawangan memiliki risiko yang lebih rendah terhadap beberapa jenis kanker, terutama kanker lambung dan usus besar. Senyawa organosulfur seperti alisin dan flavonoid seperti quercetin diyakini menjadi aktor utama di balik efek perlindungan ini. Efek perlindungan yang kini diteliti oleh para ilmuwan modern tersebut sesungguhnya telah lama diketahui dan dipraktikkan oleh nenek moyang kita. Bawang merah adalah salah satu pilar utama dalam apotek herbal tradisional di setiap rumah di Indonesia. Mari kita kenal dan dalami kembali beberapa metode pengobatan sederhana, namun manjur yang menggunakan bawang merah, yang mungkin pernah kita alami sendiri saat kecil.
Pembuktian nyata dari kearifan ini bisa kita lihat pada metode pengobatan yang paling melegenda. Saat anak-anak atau bahkan orang dewasa terserang demam, batuk, dan pilek, kerokan bawang merah adalah pertolongan pertama. Bawang merah diiris atau ditumbuk, lalu dicampur dengan sedikit minyak, biasanya minyak telur atau minyak kelapa, kemudian dibalurkan ke punggung, dada, dan leher. Secara ilmiah, ini sangat masuk akal. Panas yang timbul dari bawang akan melebarkan pembuluh darah dan melancarkan sirkulasi. Sementara itu, uap minyak atsiri dan alisin yang terhirup akan berfungsi sebagai dekongestan alami yang membantu melegakan hidung tersumbat. Selain untuk dibalurkan, kekuatan bawang merah dalam mengatasi batuk juga bisa dimanfaatkan dari dalam. Caranya adalah dengan membuat sirup alami yang sangat manjur. Ambil beberapa siung bawang merah, cuci bersih, lalu parut atau tumbuk hingga halus. Peras airnya menggunakan kain bersih. Campurkan 1 sendok teh air perasan bawang merah ini dengan 1 sendok teh madu murni. Ramuan ini memiliki sifat ekspektoran yang membantu mengencerkan dahak yang lengket, sekaligus sifat antibakteri dari alisin yang melawan infeksi di tenggorokan. Sebelum adanya obat penurun panas modern, kearifan orang tua zaman dulu dalam memanfaatkan bawang merah juga terlihat pada caranya mengatasi demam. Irisan atau tumbukan bawang merah seringkali dibalurkan pada telapak kaki lalu dibungkus dengan kain atau kaos kaki semalaman. Ada pula yang menjadikannya sebagai kompres dan diletakkan di lipatan-lipatan tubuh seperti ketiak atau selangkangan. Efek panas dari bawang dipercaya dapat membantu menarik keluar panas dari dalam tubuh melalui proses penguapan pada kulit. Rahasia tradisional lainnya dari bawang merah bahkan merambah hingga ke urusan mahkota kita, yaitu rambut. Kandungan sulfurnya yang tinggi sangat penting untuk produksi keratin, yaitu protein utama pembentuk struktur rambut. Jus bawang merah yang dioleskan ke kulit kepala dipercaya dapat merangsang sirkulasi darah ke folikel rambut, memberikan nutrisi, dan melawan infeksi jamur atau ketombe yang bisa menghambat pertumbuhan rambut, meskipun aromanya cukup tajam. Ini adalah salah satu resep kuno yang masih banyak digunakan hingga kini untuk mengatasi kerontokan. Dengan semua kekayaan manfaatnya yang luar biasa, baik untuk masakan maupun untuk pengobatan tradisional, tentu kita ingin bisa memanfaatkan bawang merah secara maksimal. Pemanfaatan maksimal ini tentu saja dimulai dari dapur kita sendiri. Ini dimulai dari cara kita memilih, menyimpan, hingga mengolahnya. Pengetahuan praktis ini akan memastikan harta karun yang kita beli di pasar tidak akan sia-sia dan dapat memberikan semua kebaikannya untuk keluarga kita. Kecerdasan di dapur dimulai dari pemilihan bahan baku. Memilih bawang merah yang bagus sebenarnya cukup mudah. Pilihlah siung bawang yang terasa kerah, padat, dan kering saat dipegang. Hindari yang terasa lunak, kopong, atau memiliki bagian yang lembek dan berjamur. Perhatikan kulitnya, pastikan kulit arinya kering dan tidak basah. Bawang merah yang baik juga akan terasa berat untuk ukurannya. Jika Anda melihat ada tunas hijau yang sudah tumbuh, itu tandanya bawang sudah tidak terlalu segar lagi, meskipun masih bisa digunakan. Setelah mendapatkan bawang berkualitas super, kesalahan terbesar dalam menyimpannya adalah menaruhnya di dalam kulkas atau di dalam kantong plastik tertutup. Bawang merah butuh sirkulasi udara yang baik agar tidak cepat busuk atau bertunas. Cara terbaik adalah dengan menyimpannya di tempat yang sejuk, kering, dan gelap seperti di dalam keranjang anyaman atau jaring yang digantung. Jangan mencucinya sebelum disimpan. Dengan cara ini, bawang merah bisa awet hingga berbulan-bulan, menjaga investasi bumbu dapur kita. Setelah disimpan dengan benar, pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana cara mengonsumsinya agar paling berkhasiat? Jawabannya adalah, keduanya sama-sama hebat, namun dengan keunggulan yang berbeda. Mengonsumsi bawang merah mentah misalnya, dalam sambal matai atau acar akan memberikan kita kandungan alisin dalam kadar tertinggi
yang sangat baik untuk melawan kumat dan mengelola kolesterol. Di sisi lain, proses memasak terutama dengan sedikit panas justru akan membuat antioksidan quercetin menjadi lebih mudah diserap oleh tubuh. Jadi, cara terbaik adalah dengan mengombinasikan keduanya dalam menu harian kita. Untuk mendapatkan manfaat alisin secara maksimal, kita perlu menikmati bawang merah dalam keadaan mentah. Cara paling lezat tentu saja adalah dengan menjadikannya komponen utama dalam sambal mata khas Bali. Irisan bawang merah segar yang dicampur dengan serai, cabai, daun jeruk, dan disiram minyak kelapa panas adalah sebuah bom antioksidan yang nikmat. Selain itu, irisan bawang merah dalam acar timun wortel atau sebagai taburan pada sate dan soto juga merupakan cara yang sangat baik untuk mendapatkan kebaikannya tanpa proses pemasakan. Sementara itu, untuk memaksimalkan penyerapan quercetin, kita bisa mengandalkan cara yang paling umum kita lakukan. Menumis irisan atau ulekan bawang merah hingga harum adalah langkah pertama dari hampir semua masakan Indonesia. Proses menumis dengan sedikit minyak ini akan melepaskan aroma dan rasa manisnya, sekaligus memecah dinding selnya, sehingga kandungan quercetin lebih mudah diserap oleh tubuh, baik untuk sup, soto, gulai, semur, hingga nasi goreng. Bawang merah adalah fondasi rasa dan kesehatan yang tidak tergantikan. Selain ditumis, ada satu lagi olahan bawang merah yang menjadi favorit kita semua, yaitu bawang goreng. Siapa yang bisa menolak taburan bawang goreng yang renyah dan gurih? Ia memang mampu menyulap masakan biasa menjadi istimewa. Namun, kita perlu bijak. Bawang goreng yang dibeli di pasaran seringkali digoreng dengan minyak berkualitas rendah dan kadang ditambahkan banyak tepung. Jika ingin menikmati bawang goreng yang lebih sehat, cobalah membuatnya sendiri di rumah. Iris tipis bawang, lalu goreng dengan minyak kelapa atau minyak lain yang lebih stabil dalam jumlah sedikit hingga kemasan. Anggap ini sebagai kemewahan, bukan untuk dikonsumsi setiap hari. Kenikmatan mengonsumsi bawang seringkali harus diawali dengan drama air mata saat mengirisnya. Hal ini disebabkan oleh pelepasan senyawa sulfur yang bereaksi dengan kelembapan di mata kita. Ada beberapa trik untuk menguranginya. Pertama, dinginkan bawang merah di dalam kulkas selama 15-30 menit sebelum diiris. Suhu dingin akan memperlambat pelepasan senyawa sulfur. Kedua, gunakan pisau yang sangat tajam. Pisau tajam akan memotong sel bawang dengan bersih dan tidak banyak merusaknya, sehingga lebih sedikit gas yang dilepaskan. Mengiris di dekat kipas angin juga bisa membantu meniup uapnya menjauh dari mata kita. Setelah kita menguasai semua trik di dapur, dari memilih hingga mengiris tanpa air mata, kini saatnya kita membahas sisi lain yang tak kalah penting. Sehebat apapun harta karun ini, ia harus digunakan dengan pemahaman dan kebijaksanaan. Ada beberapa kondisi di mana konsumsi bawang merah perlu dibatasi atau diwaspadai agar tidak menimbulkan efek yang tidak diinginkan, terutama jika berkaitan dengan kondisi kesehatan tertentu. Peringatan utama dalam mengonsumsi bawang merah, terutama dalam keadaan mental, adalah potensinya untuk menyebabkan iritasi lambung. Senyawa sulfur di dalamnya dapat merangsang produksi asam lambung secara berlebihan pada sebagian orang. Bagi sobat sehat yang memiliki riwayat penyakit MAAK, GERD penyakit refluks asam lambung, atau sindrom iritasi usus, sebaiknya batasi konsumsi bawang mentah. Memasaknya terlebih dahulu hingga matang dan manis akan membuatnya jauh lebih ramah bagi lambung dan sistem pencernaan Anda. Efeknya pada kesehatan ini juga perlu diwaspadai pada kondisi khusus. Senyawa organosulfur dalam bawang merah memiliki efek pengencer darah ringan. Ini sebenarnya baik untuk kesehatan jantung. Namun perlu menjadi perhatian bagi mereka yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah resep dokter seperti warfarin. Konsumsi bawang merah dalam jumlah sangat banyak berpotensi meningkatkan efek obat tersebut. Selain itu, meskipun sangat jarang, alergi terhadap bawang merah juga bisa terjadi.
biasanya menimbulkan gejala gatal-gatal pada kulit. Selalu konsultasikan dengan dokter Anda. Dengan semua pemahaman ini, mari kita kembali ke pertanyaan awal. Mengapa bawang merah itu mahal? Setelah semua pembahasan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa mahal bukan lagi soal harga di pasar. Bawang merah itu mahal karena nilainya yang tak terhingga bagi kesehatan. Ia mahal karena kandungan quercetinnya yang melindungi jantung. Ia mahal karena alisinnya yang melawan kuman. Ia mahal karena kemampuannya menjaga tulang kita tetap kuat. Harganya di pasar mungkin naik turun, tetapi nilai kesehatannya akan selalu tak ternilai. Nilai yang tak ternilai ini menjadikan bawang merah sebagai cerminan dari kuliner dan kearifan bangsa Indonesia. Ia adalah fondasi yang membangun cita rasa masakan kita yang kaya dan kompleks. Sekaligus, ia juga merupakan fondasi dari apotek herbal keluarga yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dengan terus menggunakan bawang merah, kita tidak hanya memasak makanan yang lezat, tetapi kita juga sedang merawat dan melestarikan warisan budaya dan kesehatan nenek moyang kita. Maka di penghujung perjalanan kita ini, mari kita kumpulkan kembali semua kepingan rahasia yang telah kita bongkar. Kita memulai perjalanan ini dari keluhan umum di pasar tentang harganya yang mahal, dan kini kita mengakhirinya dengan pemahaman bahwa mahal adalah kata lain untuk tak ternilai. Kita telah berkenalan dengan sang emas merah quercetin yang menjaga elastisitas pembuluh darah dan kekuatan tulang, serta sang pahlawan pedih alisin yang lahir dari setiap irisan untuk melawan kuman dan kolesterol. Kita telah menyaksikan bagaimana ia bekerja secara holistik, dari menjaga jantung, menenangkan reaksi alergi, melindungi otak, hingga menjadi andalan dalam apotek tradisional untuk mengusir demam dan batuk. Sungguh, bawang merah bukan lagi sekadar bumbu, melainkan sebuah pusaka kesehatan yang lengkap. Dengan penghargaan yang baru ini terhadap pusaka kesehatan kita, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Sobat Sehat yang telah dengan sabar menyimak hingga akhir. Semoga wawasan ini bermanfaat bagi kita semua. Jika video ini menambah kekaguman Anda pada bumbu dapur sederhana ini, kami akan sangat berterima kasih atas dukungan Anda melalui tombol subscribe dan like. Dan kami ingin sekali mendengar dari Anda di kolom komentar. Selain untuk bumbu tumis, biasanya bawang merah di rumah paling sering dipakai untuk apa lagi? Mari berbagi kearifan dapur. Akhir kata, hargailah yang sederhana, karena disitulah seringkali tersimpan kekuatan sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.